Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Januar Priyonggo, spesialis obstetrik ginekologi dari RSUD Muhammad Anwar Sumeneb. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ikatan Bidan Indonesia ke-71 dan kepada seluruh Srikandi-Srikandi Pertiwi, bidan-bidan di Indonesia khususnya di Sumeneb. Terima kasih atas semua perjuangan rekan-rekan bidan sekalian yang selalu berjuang untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia. Semoga IBI mampu mewujudkan cita-cita generasi unggul menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb bersama saya Vika Supriyanti. Indeks pembangunan manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak. Profesi berikut ini memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Hari ini, tanggal 24 Juni 2022, bertepatan dengan momen peringatan Hari Bidan Nasional ke-71, di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang Srikandi, bidan senior RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau adalah Ibu Tajunisa SST atau yang biasa kita sapa dengan Ibu Anis, dan juga Ibu Rokayah AMDK atau yang biasa kita sapa akrab dengan Bu Ruru. Iya, Ibu Anis dan Bu Ruru, selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang di studio Puspa Channel ya Bu ya. Ya, Ya, gimana nih kabarnya siang hari ini, Bu Anis dan Bu Ruru? alhamdulillah Sehat ya Bu ya? Ya, Bu Ruru sepertinya ini habis aktivitas apa tadi nih Bu? banyak pasien. Punya pasien ya? Ya, perlu kita Banyak ketahui pasien. dua ibu-ibu ini merupakan Wonder Woman nih ya teman-teman. Sahabat di rumah ya. Mereka itu adalah selain ibu rumah tangga juga sangat aktif sebagai ini nih Srikandi, bidan-bidan yang banyak menolong banyak nyawa ya Bu ya. Iya. Demi generasi masa depan yang cemerlang, kira-kira seperti itu. Ya, saya pertama mau ke Ibu Ruru dulu ya Bu ya. Nah, sekarang kan Hari Bidan ya Bu ya. Hari Bidan Nasional ke-71. Kita tahu lah profesi bidan itu profesi yang sangat mulia ya Bu ya. Nah, Bu Ruru, kenapa nih Bu? Ibu dari sekian banyak profesi itu ya, kenapa memilih profesi sebagai bidan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya profesi saya itu adalah tenaga keperawatan. Jadi waktu itu saya lulusan SPK, kemudian ditempatkan di Kepulauan ya, tepatnya di Puskesmas Sapeken. Oh, jauh ya, jauh. Waktu itu tahun 90-an. Oh, 90. Di situ tenaga perawat yang perempuan itu hanya 2 orang. Jadi ditempatkan di Induk 1 dan di Puskesmas Pembantu 1. Oke. Persalinan saat itu jadinya banyak ditolong oleh dukun. Oh, Ya, apalagi masih ada. Apalagi Puskesmas Sapeken itu puskesmas yang banyak pulaunya. Jadi satu desa kadang-kadang Sapeken sendiri itu satu desa terdiri dari 8 atau 9 desa ya. Jadi pulaunya kecil-kecil gitu. Terus sementara tenaga nakesnya hanya 1 orang, itu pun perawat. Hanya perawat? Iya, jadi lulusan perawat saya waktu itu. Kemudian yang jelas kalau perawat itu kita dapat ya pelajaran ya dasar-dasar kebidanan kita dapat, tapi tidak sedetil yang kebidanan. Nah, sehingga dari termotivasi dari itu, akhirnya kebetulan waktu itu ada program dari Dinas Kesehatan. Oh, ada program. Ya, jadi menyekolahkan perawat perempuan, di mana bila di puskesmas itu tidak ada bidannya. Nah, Sapeken masuklah di situ. Akhirnya saya sekolah kebidanan waktu itu. Jadi alasannya tadi karena memang tidak ada tenaga bidan sama Iya. sekali di Kepulauan. Ya, waktu itu ada bidan yang sudah senior, tapi beliau sudah pindah ke Surabaya waktu itu. Jadi awalnya perawat ya Bu ya, kemudian Iya. karena memang tidak ada tenaga bidan, akhirnya disekolahkan oleh Dinas Kesehatan, Iya. akhirnya jadi bidan.
Iya. Ya, sekarang saya ke Bu Anis nih ya. Bu Anis, arti profesi bidan ya, untuk Ibu itu seperti apa sih? Baik, profesi bidan seperti apa yang tadi diutarakan oleh Mbak Ruru. Profesi bidan itu adalah profesi yang sangat unik. Sangat unik. Kenapa saya di sini mengutarakan unik? Karena bidan itu adalah seorang wanita, perempuan. Nggak ada kan bidan itu laki-laki. Ya. Profesi bidan itu profesi kita yaitu melaksanakan memberikan pelayanan kebidanan terhadap ibu-ibu yang hamil, memberikan pelayanan ibu hamil, pelayanan KB, KBKIA ya, ibu dan anak, terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesejahteraan keluarga. Iya, keluarga. Itu. Ya, kembali lagi tadi saya tertarik dengan perjalanan karir Bu Ruru dulu ya. Nah, terus gimana Ibu perjalanan karirnya Ibu dari Sapeken terus sampai sekarang di RSUD? Nah, kira-kira sudah berapa lama perjalanan karir menjadi seorang bidan? Tahun 90-an saya dinas di Puskesmas Sapeken. Kemudian begitu selesai kuliah, kembali lagi ke Puskesmas Sapeken ya. Kemudian tahun 2009 saya pindah ke RSUD. Oh, langsung RSUD. Iya. Cukup lama juga ya Bu, Iya, tahun cukup lama. 96 ke 2009 itu berapa tahun ya? Ya, jadi selama 16 tahun 16 tahun. ya, 19 tahun menjadi bidan di Puskesmas Sampai Sapeken. sekarang berarti sudah berapa tahun nih? Berapa 30 tahun ada mungkin? enggak, maksudnya sampai sekarang. Iya, dari bidan awal sampai sekarang. 16 tahun. Oh, 16 tahun. Iya. Ya. Udah dewasa gitu ya, kalau anak-anak tuh udah mulai menginjak dewasa gitu. Terus gimana Bu, langsung sekarang kan penempatannya Ibu di VK ya Bu ya? Sebelumnya di mana? Di RSUD? Enggak, dari Puskesmas langsung ke RSUD. Nah, di RSUD langsung ditempatkan di PK Bersalin. Langsung PK Bersalin sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Oke. Karu, sekarang Ibu merupakan Karu PK Bersalin di RSUD Haji Muhammad Anwar. Mungkin sahabat saya di rumah, ibu-ibu di rumah nih yang sudah pernah bersalin dan sudah tidak asing lagi dengan kedua wajah ini, yang insya Allah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah, sekarang Bu Anis nih, Bu Anis sudah berapa lama perjalanan karirnya Bu dari awal sampai sekarang di RSUD gitu? Gimana? Sebenarnya saya sama dengan Bu Ruru, saya juga lulusan keperawat SPK pada tahun 1985. 85. Iya. Terus saya masih putar-putar keliling-keliling di swasta Muhammadiyah, Rumah Bersalin Muhammadiyah. Saya kan lulusan Muhammadiyah, harus mengabdi dulu ke PKU Muhammadiyah. Keliling-keliling, akhirnya ada sekolah, bukan sekolah dari pemerintah, karena ada waktu itu pada tahun 1989 kayak P2B, pendidikan program bidan istilahnya dulu. Akhirnya saya sekolah secara pribadi, bukan dari pemerintah, sekolah sendiri, lulus tahun 89, tahun 90 langsung rumah sakit penempatan. Iya. Jadi saya tidak pernah pengalaman bukan pulang puskesmas pun belum pernah mengalami ya. Jadinya langsung ke rumah sakit tahun 90 tahun 90. Itu dulu juga Ibu langsung di Poli atau sempat di VK? Saya di VK dulu, pernah sempat jadi Karu sebelum Bu Ruru, iya Karu. Terus saya langsung pindah ke Poli Kandungan. Beliau juga Karunya Poli Kandungan nih teman-teman. Jadi melakukan perawatan antenatal care. Biasanya ketemu sama Bu Anis gitu ya. Ya, kembali lagi tadi kan sudah 16 tahun, sudah 31 tahun mungkin. 31 tahun, iya. Dunia kebidanan gitu ya. Nah, sekarang ingin bertanya seputar suka dukanya nih, suka duka menjadi bidan, baik di luar sana maupun di RSUD. Dulu. Ya. Sukanya sih saya masa seneng ya, karena profesi yang saya sesuai dengan profesi saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul, sangat bermanfaat Bu. Ya, mulia sekali. Nah, kalau dari dukanya sih ya yang paling banyak ini kayaknya selama di kepulauan
Banyak Kekurangan sekali. ya. Jadi dukanya itu terutama saat kita mau merujuk pasiennya. Oh iya. Ya, karena kan jauh dengan Pakai apa itu Bu? Perahu? pakai perahu. Sebenarnya ada sih transportasi kapal, tapi itu pun hanya waktu dulu itu hanya sebulan 3 kali. Gimana itu kalau lahiran? Lah, ya itu. Jadi misalkan ada persalinan yang harus kita rujuk ke Sumeneb, nah itu kita pakai perahu. Ya dari Sapakan. Dayung kan? Bukan, Perahu ya, mesin. perahu mesin. Ya, jadi perahu mesin atau kalau di Kangean itu kan ada jadwal kapal yang lebih cepat daripada Sapakan ya. Jadi kalau misalkan pas di Kangean itu ada kapal yang mau ke Sumeneb, nah kita transit ke Kangean dulu, nah kita berangkat dari sana. Susahnya lagi, kalau kita merujuk itu, saya bayangkan dengan yang sekarang ya, saya berdinas di RSUD ya. Kalau di sini bidan-bidan telepon rujuk gitu, mereka mungkin nunggu 1 atau 2 jam udah nyampe di sini. Nah, kalau di kepulauan kita harus KIE, ya, KIE. Jadi terkendala dengan transportasi, apalagi kalau mereka tidak punya keluarga di Sumeneb. Ya, Pernah ada kejadian lahiran di kapal nggak Bu? pernah, Oh, pernah. ya, pernah. Jadi saat kita merujuk, ya akhirnya lahir di Di kapal. tengah-tengah laut. Di tengah-tengah Terus laut. itu balik Akhirnya atau terus? kalau misalkan kondisi ibu dan bayinya sehat, ya Balik. bisa balik. Tentunya dengan persetujuan keluarga ya. Tapi misalkan pasien ini harus memerlukan pertolongan yang lebih lanjut, kita lanjut. Tapi rata-rata sih yang kita rujuk itu kan sudah risiko tinggi ya, tapi tetap lanjut. Ya, ke Sumeneb. Ya. Kalau Bu Anis nih, kayaknya dari tadi sudah merenung, kayaknya banyak dukanya ini ya Bu ya. Apalagi Bu, suka dukanya di rumah sakit deh, khusus di rumah sakit yang Bu Anis rasakan selama menjadi bidan. Kalau sukanya sih kita memang sudah sesuai dengan hati nurani kita ya, Betul. senang jadi bidan, apalagi pada saat menolong persalinan dengan selamat ibu dan bayinya. Dukanya kita itu dalam menghadapi pasien, kan bermacam-macam karakter pasien yang kita hadapi. Ada yang tidak patuh, tidak nurut apa yang kita, terutama keluarga ya. Ya itu dukanya itu kalau kita menghadapi pasien yang sangat sangat keburu-buru, ingin dampingi pasien, sedangkan kita juga butuh kecepatan dalam bertindak, misalnya. Terus ada pasien kan mengganggu mengganggu dalam hal kita memberikan pelayanan. Itu yang sangat. Jadi kita itu di situ dukanya kita. Oh, gitu. Nah, sekaligus juga ini mau ditonton sama sahabat sehat di rumah ya. Kalau Iya. misalnya lagi periksa ke RSUD, mohon bersabar ya Bu ya. Iya. Ibu ini juga nggak melayani 1-2 orang, tapi banyak pasien dan pasti beliau juga sesuai dengan prosedur ya Bu ya. Iya. Jadi keluarga pasien harap mematuhi peraturan yang ada di RSUD. Gitu ya Bu ya. Iya. Terus apa lagi dukanya mungkin yang dirasakan? Ya kalau di poli ya kita harus memberi pengertian pada pasien bahwa di poli itu harus melalui prosedur. Ya. Misalnya kita kan harus melalui antrian dalam hal pelayanan pasien, antrian di bawah nomor-nomor pasien yang berkunjung. Tapi kita harus kasih pengertian ya. bahwa di sini itu memang ada prosedur antrian itu ya. Jadi tetap kembali lagi nih harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Iya. Keluarga pasiennya juga harus lebih bersabar lagi gitu ya Bu ya. Oke, kita kembali ke Bu Ruru lagi nih ya. Tadi kan udah banyak cerita mengesankan pas waktu melahirkan di tengah laut ya Bu ya. Nah sekarang ketika di RSUD Bu, kira-kira ada hal yang masih belum terlupakan nggak atau yang mengesankan selama Ibu menolong proses persalinan di TK seperti itu? Ada yang berkesan ini kalau waktu itu sebenarnya di kepulauan itu yang paling banyak berkesannya ya. Karena saya di sana itu hampir mulai tahun 88 sampai sekarang itu berarti kayaknya 15 tahun saya di sana di kepulauan. Pernah merujuk, jadi merujuk ke Singaraja, ke Bali ya. Lebih Jadi dekat mungkin. ya, Lebih jadi dekat waktu ya. itu saya merujuk ke Singaraja pasien dengan
anak pertama dengan kala 2 lama. Jadi terpaksa dirujuk ke Bali karena lebih dekat, lebih dekat ke Bali. Kita berangkat dari Sapeken itu jam 5 sore, nyampe di sana itu subuh. 5 sore sampai subuh? Iya. Nggak lahiran gitu di jalan? Enggak, alhamdulillah nggak lahir. Jadi waktu itu ikut kapal ikan. Jadi kapal yang mau muat ikan ke Singaraja. Jadi kita itu numpang ke sana itu. Ke Singaraja. Alhamdulillah nyampe di Singaraja, bayinya lahir dengan tindakan forceps waktu itu. Jadi mengesankan karena karena perjalanan laut, mana lagi di situ ya kita bareng dengan ikan yang mereka bawa ya. Kapal ikan yang nggak ramah. Ya lah itu. Kalau di mereka sini tidak ada yang mengesankan, Bu? Mungkin ada gitu. Kalau di sini yang pasien yang COVID kemarin pada saat terjadi pandemi kemarin itu, jadi persalinan yang sudah ditolong, kemudian dengan ini ya, dengan kalau kita bayangkan kalau nolong persalinan pasien COVID kan sudah dengan ini ya, jadi teman-teman itu pakai itu semena, begitu selesai dia ditolong, kemudian kan harus isolasi dulu. Nah, mereka menolak untuk isolasi, kemudian dengan dengan alasan macam-macam lah. Kok ini orang ini enggak boleh pulang? Iya, karena kan selain beresiko untuk dirinya kan juga beresiko untuk yang lain, ya, untuk keluarga yang lain. Tapi proses persalinan pakai baju lah itu, ya, jadi teman-teman itu menolong persalinan sampai mereka itu basah, sampai bajunya itu bisa diperes lah, ya itu karena kita apresiasi dari seorang bidan. Kita dulu lah untuk seluruh bidan. Nah, begitu selesai ditolong, kemudian pasien dan keluarganya minta untuk pulang karena dia sudah sehat, nggak merasakan apa-apa katanya gitu. Terus padahal sementara dia harus isolasi dulu. Nah, itu waktu itu sampai ya awal-awal Delta ya, waktu itu yang varian Delta itu waktu itu, sehingga kita sampai sempat ini ya mendatangkan, kita kan di depan ada itu Pak polisi sama Pak tentara ya waktu itu akhirnya sampai mendatangi itu, alhamdulillah bisa terselesai. Iya. Kalau Bu Ani sendiri nih, apa kira-kira pengalaman mengesankan Ibu selama menjadi bidan di RSUD khususnya di Poli Kandungan? Kalau di Poli Kandungan ya kesannya apa ya? Itu cuma bukan emergensi ya, bukan gawat darurat, cuma kan istilahnya yang nggak membutuhkan pelayanan dan penanganan khusus, itu kan harus direncanakan. Jadi kesannya ya udah enjoy aja. Iya. Selama menjadi bidan di VK dulu mungkin ya itu ada. Itu banyak. Banyak, salah satunya deh yang paling berkesan kayak Buru tadi kan karena jalan-jalan ke Bali, kapal ikan gitu ya. Kalau Bu Adis mungkin apa yang belum terlupakan di ini selama menjadi bidan deh Bu? Selama jadi bidan aja ya. Kesannya saya tuh senang dan bangga karena dapat menolong persalinan ibu dan bayinya selamat. Terus kita bisa menghadapi dengan bermacam-macam karakter dari keluarganya. Ya itu aja. Jadi senang. Kepuasan pribadi. Iya. Banyak orang dan keluarganya senang. Iya. Jadi kelahiran bayinya itu bisa memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Iya. Ini tadi nih, lanjut yang tadi yang COVID ya Bu ya. Kita tahu lah, sekarang ini udah mulai reda ya Bu ya. Tapi dulu kan 2021 tuh lagi puncak-puncaknya, dan pasti semua tenaga kesehatan walaupun tidak menangani langsung pasien COVID juga terdampak ya Bu ya. Nah, Ibu kemarin selama pandemi itu pernah nggak Bu, maksudnya terpapar gitu Bu? Atau kalau belum, resepnya apa nih sampai sekarang kok masih fresh, sehat gitu? Justru saya sampai 2 kali terpapar. Iya, 2 kali ya? Ya, jadi waktu yang varian Delta itu saya terpapar. Jadi waktu itu kasusnya tinggi ya, juga angka kematian waktu itu juga tinggi. Nah, sementara teman-teman di VK hampir semuanya kena ya, hanya tinggal 4 orang kayaknya yang nggak terpapar dengan COVID.
yang lainnya terpapar. Itu apa yang Ibu rasakan, Bu? Sementara kan gimana ya? Satu sisi juga itu harus profesional ya Bu, yang namanya juga Iya. orang bekerja, satu sisi juga harus keluarga harus tetap tidak tertular gitu kan. Tapi alhamdulillah keluarganya nggak tertular juga kan Bu dari Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, itu apa? Apa yang Ibu lakukan gitu sehingga ya tidak sampai menolak keluarga nih dari tempat kerja harus profesional seperti itu. Apa yang Iya. Ibu lakukan kemarin itu? Nah, begitu kita terpapar sudah positif ya, kemudian kita dapat apa namanya cuti ya, cuti, jadi istirahat isoman di rumah, ya isoman di rumah. Nah, selama isoman di rumah ya kita harus benar-benar isoman ya, karena di rumah itu ada ibu juga yang beliau juga komorbid. Nah, saya khawatir takut sampai tertular dengan ibu. Ya alhamdulillah bisa melewati dan alhamdulillah sehat sampai sekarang ya, tidak sampai tertular. Jadi salah satu pengorbanan seorang Iya. bidan gitu ya. Mau nggak Iya. mau kan Bu, masa Iya. gara-gara pandemi pas orang wanita biarin gimana gitu ya. Iya. Nah kalau Bu Ani sendiri gimana nih? Sempat kena juga atau sampai sekarang masih fresh gitu, belum terpapar? Kena juga waktu varian Delta itu pada 2020. Iya, pas Sampai- Desember. Oh ya, Itu pas tahun baru saya di sini. Saya sampai opname, iya. opname. Sampai isolasi di rumah sakit 10 hari. Sama suami, cecer. Oh, ini juga? Iya, sama suami. Itu dapat dari Karena mana Ibu? Dari terpapar dari gimana, Ibu? dari anak saya. Anak saya pas kerja dari pekerjaannya. Saya jaga cucu waktu itu. Ya, waktu itu cucu saya jaga semua. Ya itulah mungkin terpaparnya di situ dari klaster keluarga ya. Keluarga, ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah iya. Ya. Nih, kita sekarang kembali kepada tema bidan nih Bu ya. Yang banyak terjadi di masyarakat sekarang ada sebuah stigma yang mengatakan bidan rumah sakit itu judes-judes ya. Mending ke rumah sakit sebelah aja. Nah, itu gimana tuh Bu Ruru deh yang pasti di VK pasti Banyak pernah ya, Bu, berhadapannya, dengan ya. membandingkan bidan kita dengan bidan di luar sana gitu. Nah, gimana nih tanggapan seorang Karu VK RSUD dengan adanya stigma negatif tersebut? Kalau menurut pengetahuan saya mungkin stigma itu nggak benar ya. Nggak benar ya. Jadi yang saya tahu mereka memberikan pelayanan, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi mungkin apakah itu karena pasien itu kan pengennya keluarga dan pasien itu pengennya kita nurut kemauan dia kan biasanya gitu. dia di mana di ruangan kita itu kan kadang-kadang kan ada jam besuk. Nah, kalau sudah jam besuk, nah kita tutup. Nah, mereka mintanya bisa keluar masuk di situ. Nah, mungkin apa namanya? Dari kalau situ ya? mungkin dari situ juga bisa. Terus kadang-kadang juga apa namanya? Pengen cepet-cepet juga kayak Bu Anis. Jadi kalau mereka datang pengen cepet-cepet gini deh. Ya itu kalau misalkan perlu observasi dulu gini. Nah kadang-kadang mereka pengen cepat-cepat gitu. Jadi sama saya di rumah ini juga diluruskan nih apa Ya, Bu, jadi nggak benar nih bidan RSUD itu nggak judes gitu ya. Mereka itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan SOP. Jadi juga ibu-ibu nih, keluarga-keluarga di rumah yang lagi berkunjung juga harus mengikuti peraturan. Jangan asal masuk kalau jam besuknya selesai, ya jangan masuk ya Bu ya, dan juga bisa mengganggu proses pelayanan. Gitu kan Bu? Iya. Oh Bu Anis sendiri nih, Ibu kan juga masih di IBI ya Bu ya, pengurus juga. Masih, Nah, ya. gimana Bu? Strategi apa nih yang Ibu lakukan agar stigma negatif tersebut itu bisa hilang di masyarakat? Ya, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Maksudnya di sini saling menghargai. Sama-sama memperbaiki lah gitu ya. Sama-sama memperbaiki, ya. Sama-sama memperbaiki. Nih, saya ngobrol lagi nih berkaitan dengan tema Hari Bidan Nasional ya Bu ya. Yakni perjalanan panjang profesi bidan mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Nah, kira-kira apa saja Bu kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan nih di Hari Bidan ke-71 ini? Rencana kegiatannya itu ada webinar, kemudian ada dari IB ya, itu ada webinar, ada workshop, kemudian ada
baksos. Jadi bakti sosial untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, kemudian bayi, balita, pelayanan KB, kemudian nanti pada puncaknya kayaknya tanggal 24 ya Bu Anis, kita akan melakukan ini donor darah. Donor darah Di gedung IBI ya. di gedung IBI. Nah, itu kegiatannya. Ya, kemudian melakukan anjang sana ya, rencananya itu anjang sana ke Para bidan-bidan sesepuh yang purna senior tugas. ya, bidan-bidan sesepuh yang sudah Iya. purna tugas. Kemudian akan melakukan apa? Tabur bunga ya. Tabur bunga Tabur ke yang bunga sudah- ya Gimana itu, Bu? untuk para Yang sudah meninggal, ketua IBI. yang sudah wafat ya. Bidan-bidan yang sudah wafat. Sekarang saya ke Bu Anis lagi. Boleh. Ya. Saya pernah mendengar istilah bidan delima ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya bidan delima itu apa sih Bu? Gitu. Kenapa kok delima gitu kan? Ada buah yang lain, ada nangka gitu ya. Apa sih terus untuk bisa dikatakan sebagai bidan delima itu harus seperti apa? Seperti lambang yang pada bidan itu kan berlambang bidan delima. lambang IBI. Iya, lambang IBI itu kan bidan delima. Bidan delima itu adalah buah yang merekah ya, yang sangat apabila dilihat sangat menggairahkan ya. Iya, kalau- Kayak menggairah iya. Arti dari bidan delima itu yaitu suatu profesi bidan di mana itu yang harus memenuhi standar untuk profesi bidan akan melaksanakan praktek bidan swasta. Sekarang itu harus bidan delima semua. Yang mana bidan delima itu harus memenuhi standar pelayanan yang berkualitas. Jadi kini kayak punya branded lah, punya merek lah kalau itu bidan delima. Jadi kan semua bidan itu kan semua bidan. Tapi dalam hal ini diharuskan harus bidan delima untuk bagi yang mau mengurus bidan praktek mandiri istilahnya sekarang. Iya. Di mana itu harus dievaluasi dan dimonitoring. Evaluasinya kita sebagai fasilitator di dalam bidan delima itu harus dimonitoring dan dievaluasi. Nah, itu pengurusannya dari pusat, dari PP, pengurus pusat, PD dan PD di sini. Iya. Nah kira-kira Ibu Dua ini masuk bidan delima nggak ya? Kalau saya di rumah kan nggak praktek Oh, ya. iya. Bu Anis kayak gitu. Bu Anis ya? Kalau makanya kan tadi bilang bagi yang mau melaksanakan praktek mandiri harus bidan delima dulu. Jadi mungkin istilahnya gampang itu bidan yang sudah terstandarisasi Betul. untuk Betul. praktek mandiri di rumah. Iya, seperti betul, mandiri, iya. ya. Oke, ya Bu Anis dan Bu Nurul, kita sudah sampai di penghujung terakhir nih ya Bu ya, di podcast hari ini. Mungkin dari masing-masing ibu ini ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada bidan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, di Hari Bidan Nasional ke 2022 ini. Silahkan dari Bu Nurul. Untuk seluruh bidan Indonesia, khususnya bidan di Kabupaten Sumeneb, tetaplah menjadi bidadari yang menolong dua nyawa yang sedang bertarung. Sosokmu akan menjadi inspirasi, pengabdianmu akan terus diapresiasi. Sudah saatnya bidan dan perempuan bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Kalau Bu Anis nih, apa kira-kira pesannya bagi seluruh bidan di Kabupaten Sumeneb? Pesan saya untuk seluruh bidan Indonesia, terutama untuk Sumeneb, jadilah bidan yang tangguh dan handal dalam memberikan pelayanan, tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, selalu ramah dan menolong dan memberikan pelayanan terhadap pasien dan keluarga pasien, selalu menambah ilmu, menjaga nama baik profesi bidan, baik itu terhadap sesama para bidan. Semoga bidan di seluruh Indonesia, terutama Sumeneb, akan menjadi bidan yang profesional serta memiliki kompeten agar mampu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan untuk calon-calon bidan yang masih mengenyam pendidikan, teruslah berjuang setinggi-tingginya. Semoga juga akan menjadi bidan yang profesional. Terima kasih Bu Nurul Sama-sama. dan Bu Anis atas Sama-sama. waktunya sudah bersedia hadir ke studio Puspa Channel ya Bu ya.
Semoga di lain kesempatan bisa bertemu lagi di tema-tema yang lain tentunya ya. Selamat Hari Bidan Nasional dan juga sahabat sehat di rumah. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Akhirnya saya Vita Supriyanti dan seluruh kru Puspa Kimia bertugas undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.